Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa anqadzana min ibadatil awsani wal asnam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa khairil anam sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zi'am amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar pada kita semua. Hari ini dengan izin dan rahmatnya kita dipertemukan kembali dalam kajian kitab Tuhfatur Raghibin karya Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari, Datu Kalampayan yang kita kenal sebagai ulama besar di daerah kita. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa qurbatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya ilahi wa salihin wa syuhada wal muttaqin, khususan ila hadrati mu'allif hadzal kitab al-allama Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Al-Banjari wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pengajian kita kali ini di halaman 71. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi wa bi ulumi fid dharaini amin. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari dalam kitab ini mengatakan sahdan tersebut di dalam hadis bahwasanya seorang malaikat bernama Mulhim berdiri pada hati anak Adam yang pada pihak kanan dengan titah Allah Ta'ala padahal menyeru ia kepada kebajikan. Dan seorang syaitan bernama Waswas berdiri pada hati anak Adam yang pada pihak kiri padahal menyeru ia kepada kejahatan. Para pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pada paragraf ini Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari menyampaikan kepada kita bahwa berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua makhluk Allah yang masuk ke dalam diri manusia. Yang pertama, malaikat yang dinamakan malaikat Mulhim. Malaikat ini kata beliau itu ada pada hati manusia di sebelah kanan. Jadi malaikat Mulhim itu posisinya berada di sebelah kanan. Yang kedua ada setan. Nama setannya disebut oleh beliau di sini adalah setan waswas. Dari namanya saja sudah kita bisa menangkap ya isyarat bahwa pekerjaan setan itu mewaswasi ya, bikin kita ini ragu-ragu ingin berbuat sesuatu yang baik. Selalu ada yang menyebabkan kita ragu-ragu, was-was terhadap sesuatu. Siapa yang membisikkan ini? Jawabannya adalah setan yang dinamakan setan was-was. Di mana posisinya? Kata beliau, ada pada hati anak Adam yang pada pihak kiri. Jadi rupanya hati kita itu diapit oleh dua makhluk Allah. Sebelah kanan oleh malaikat Mulhim, sebelah kiri oleh setan waswas. Kedua-duanya berusaha untuk membisikkan
sesuatu kepada manusia. Tentu saja kalau malaikat mulhim berarti yang dibisikkan adalah yang baik, yang selalu mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang baik dan diridai Allah. Kalau setan tentu saja dia mewaswasi manusia agar cenderung dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam Al-Qur'an juga ada disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu selalu berada dalam posisi antara melakukan perbuatan baik dengan melakukan perbuatan jahat. Siapa yang mengambil keputusan, Allah memberikan kepada manusia untuk memilih mana di antara dua ini yang diambil. Bisikan kepada kebaikan dibisikkan oleh malaikat mulhim, bisikan kepada kejahatan dibisikkan oleh setan. Karena itu kalau ada dorongan-dorongan orang untuk berbuat yang jahat, yang tidak baik, berarti dia merespon apa yang dibisikkan oleh setan. Tapi kalau dia misalnya melakukan perbuatan yang baik dengan mengabaikan bisikan-bisikan yang tidak baik, berarti yang dia respon adalah dari malaikat yang disebut dengan malaikat mulhim. Mungkin para pemirsa dalam realita kehidupan kita sehari-hari pun juga kita sering merasakan itu. Ada keinginan tiba-tiba dalam hati kita untuk melakukan sesuatu. Padahal semula misalnya baik, tiba-tiba ada bisikan yang membawa kepada tidak baik. Misalnya ada orang ingin memberikan sumbangan, memberikan bantuan atau berwakaf kepada kepentingan agama, kepada masjid, kepada musala atau kepada pesantren, madrasah segala macam. Itu sudah bagus karena bisikan dari malaikat mulhim ini itu yang dia respon. Tetapi tentu dihalangi nanti oleh setan. Bagaimana caranya supaya orang tidak jadi melaksanakan kebaikan itu? Ada bisikan pula yang muncul di situ. Misalnya bisikannya, coba kamu hitung berapa uang yang kamu berikan untuk kepentingan masjid, berapa yang kamu berikan untuk pembangunan madrasah. Kalau uang itu kamu modalkan buat kerja, berapa hasilnya kamu dapat. Dia hitung bukan hanya sehari, 2 hari, tapi setahun, 2 tahun dan seterusnya. Akhirnya dengan perhitungan matematis, secara hitungan dagang mana yang lebih menguntungkan, kalau bisikannya dari setan, keuntungan dunia yang dia pikirkan, orang bisa batal berbuat kebaikan. Tapi kalau misalnya bisikan malaikat yang dia ambil, keuntungan akhirat yang dia perhitungkan, maka dia akan tetap melaksanakan bahkan menambah sumbangan atau wakaf yang akan dia berikan. Nah inilah kekuatan tarik-menarik di antara dua ini ada pada hati manusia. Malaikat di sebelah kanan kata beliau, iblis atau setan di sebelah kiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat lebih lanjut bagaimana penjelasan beliau tentang peran dari malaikat dan setan ini. Di halaman 72 beliau mengatakan, maka segala khawatir kebajikan datang daripada pihak seru mulhim dan dinamai serunya itu ilham. Dan segala khawatir kejahatan itu datang dari pihak serunya waswas dan dinamai serunya itu waswasah. Para pemirsa, apa maksudnya kira-kira ini? Maka segala khawatir itu maksudnya segala sesuatu yang timbul dalam hati manusia. Biasa hati manusia ada gerak itu, ada timbul. Ingin sesuatu. Itu disebut beliau namanya khatir atau khawatir, jamaknya khawatir. Jadi khawatir itu bukan kekhawatiran seperti yang dibahasakan kita di sini. Khawatir di sini selalu yang timbul dalam hati manusia. Muncul tiba-tiba ingin sesuatu. Nah, setiap khawatir atau kemunculan keinginan di dalam hati manusia, ya kalau boleh kita menyebut suara hati gitu ya, yang itu untuk membuat kebaikan, maka itu kata beliau datangnya dari malaikat. Siapa yang menyeru itu? Istilah beliau menyeru ya, seru dari pihak seru mulhim. Itulah malaikat mulhim tadi. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kita ingin aja beramal saleh, ingin aja berbuat yang baik, itu berarti kita mendapatkan bisikan yang kita respon dari malaikat mulhim tadi. Nah,
seruannya itu istilah beliau dinamai ilham. Kita akan sering mendengar ada ilham, mendapatkan ilham untuk berbuat baik. Karena itu para pemirsa, istilah ilham itu tidak ada yang tidak baik. Karena ilham itu akan membawakan kepada kebaikan. Siapa yang membisikkan dalam hati manusia, itulah yang dinamakan malaikat mulhim, kata beliau. Ngajak kita selalu berbuat yang baik, berbuat yang baik, berbuat baik, dan menghindarkan perbuatan yang tidak baik. Kalau misalnya ada seseorang tiba-tiba kumpul bersama-sama dengan kawan-kawan, tiba-tiba kawan-kawan ini bercerita sesuatu yang tidak baik, menggunjing orang, misalnya memfitnah orang, misalnya mencaci maki orang. Dia kemudian membelokkan pembicaraan itu kepada pembicaraan yang lebih baik, mengalihkan tema pembicaraan kepada tema yang lebih baik, atau dia meninggalkan forum itu, majelis itu karena tidak ingin berdosa. Berarti dia merespon apa yang dibisikkan oleh malaikat mulhim dalam dirinya. Jangan kamu melakukan perbuatan dosa dan maksiat di sini. Malaikat itu terus saja membisikkan kepada kita seperti itu. Nah, demikian juga nanti sebaliknya, coba kita lanjutkan. Dan segala khawatir kejahatan itu datang daripada pihak serunya was-was. Kalau ada bisikan-bisikan yang mengarah kepada kejahatan, itu adalah bisikannya setan yang bernama was-was tadi. Dan dinamai serunya itu was-wasah. Jadi kalau yang mulhim namanya ilham, yang was-was dari setan namanya was-wasah. Itu kata beliau. Jadi ada was-wasah. Ini selalu tarik-menarik berdua ini. Yang satu menarik kepada kebaikan, yang satu membawa kepada keburukan. Keputusannya nanti itu diberikan Allah pilihan kepada manusia. Mau melakukan yang baik berarti dia merespon yang dari malaikat. Yang tidak baik berarti dia tergoda oleh setan. Persoalan pokoknya yang dihadapi manusia itu para pemirsa adalah ada nafsu dalam diri manusia. Jadi di hati ini ada yang membisik yang baik dan tidak baik, imbang, katakanlah imbang dua tarikan ini, tetapi kan ada nafsu. Nafsu itu yang lebih cenderung kepada menurutkan setan. Karena sifat nafsu adalah pemuasan diri. Dia ingin memuaskan sesuatu yang sesungguhnya itu tidak akan pernah puas. Nafsu ingin supaya puas. Realitanya tidak akan pernah puas. Orang dapat uang 1 juta. Hari itu merasa puas. Tiap hari dia dapat 1 juta, puas nggak? Jawabannya tidak. Dia mesti ingin 2 juta. Dapat 2 juta ingin 3 juta. Dapat 3 juta, berapapun dia digaji, tetap akan cukup. Di awal gak bangga sekali ketika dapat kenaikan gaji. Tapi 2-3 bulan berikutnya nuntut lagi lebih lagi naik. Itulah nafsu yang selalu saja ingin sebanyak-banyaknya. Yang kadang-kadang gak dipakai, gak dimakan, gak digunakan, tapi tetap ingin. Nah itu nafsu. Ini sama nanti dengan bisikannya si was-was atau was-wasah tadi. Nah pada sisi yang lain ada kan hati nurani. Ada juga dalam diri manusia yang selalu ingin berbuat yang baik dan terbaik saja. Ini adalah bisikan yang dari malaikat mulhim dia bisa respon. Maka ketika ada bisikan yang baik atau meninggalkan yang buruk, dia respon itu dalam realitasnya maka orang itu berbuat yang baik. Nah disinilah para pemirsa pengetahuan tentang agama, iman, kekuatan iman kepada Allah itu sangat berperan untuk mengambil sikap dari pilihan tadi. Kita dihadapkan pada 2 pilihan. Mau yang baik, mau yang buruk. Allah siapkan kedua-duanya. Kalau kita melakukan yang baik, Allah akan kasih balasan yang bagus. Kalau yang tidak baik, Allah ancam dengan ancaman. Para nabi dan para rasul, fungsi dan tugasnya itu hanya memberi informasi. Al-Quran diturunkan hanya memberi pedoman. Pedomannya macam ini, soal diterima atau tidak, Allah serahkan kepada manusia. Dan di dalamnya sudah ada yang membisiki. Ada malaikat mulhim namanya, ada setan was-was. Nah ini para pemirsa yang patut jadi renungan kita ketika beliau cerita tentang bahwa sesungguhnya manusia itu dalam tanda kutip tidak sendiri ternyata. Selalu ada yang berusaha menarik kepada kebaikan, menarik kepada keburukan. Lalu manusia itu diberikan oleh Allah kewenangan untuk melakukan pilihan. Itu yang disebut dengan ikhtiar. Jadi sebetulnya para pemirsa, istilah ikhtiar yang biasa kita pakai keseharian, itu arti aslinya adalah pilihan.
Dari dua pilihan, bukan berusaha, bukan bekerja, bukan. Ada ikhtiar. Nanti kalau berusaha bekerja itu dalam teori Asy'ariyah disebut kasab namanya. Ada usaha yang dilakukan oleh manusia. Tapi paling tidak yang diberikan Tuhan itu adalah kita milih. Man sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Siapa yang ingin beriman, berimanlah. Siapa yang kafir, kafirlah. Kira-kira seperti itu. Oleh karenanya maka berdoalah kita kepada Allah agar pilihan hanya yang baik dan terbaik. Begitu yang baik yang terbaik yang kita pilih, kita berdoa semoga Allah berikan kekuatan kepada kita untuk mengerjakan hanya yang baik dan terbaik saja, bukan mengerjakan yang tidak baik. Insya Allah kita selamat dunia dan akhirat. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada pertanyaan di hati kita masing-masing. Kalau sudah jelas ada yang menggoda kita untuk berbuat jahat, pada sisi lain ada juga yang mengajak kita untuk yang baik. Ada setan, tapi juga ada malaikat. Nah sekarang pertanyaan bagaimana supaya yang diunggulkan itu adalah bisikan malaikat, bukan setan. Artinya jangan sampai kita dipengaruhi oleh setan ini. Coba kita lihat keterangan dari beliau dalam kitabnya lebih lanjut. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab ini mengatakan, maka apabila menyebut seorang manusia akan zikrullah, terhanaslah setan itu. Ini para pemirsa nih. Maka apabila menyebut seorang manusia akan zikrullah, terhanaslah setan itu. Apa maksudnya terhanaslah? Yakni mundur. Dan nyahlah, nah istilah beliau nih. Dan nyahlah ia daripada hatinya. Jadi kalau orang itu banyak zikirnya kepada Allah, kata beliau, maka setan itu terhanas, istilah beliau, akan mundur. Dan nyahlah ia. Nyahlah itu maksudnya pergi. Jadi ada ternyata cara yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia supaya dia terhindar dari bisikan-bisikan setan itu. Apa caranya? Banyak-banyak zikrullah. Orang yang tergelincir sehingga masuk dalam perangkapnya setan itu orang yang tidak ingat kepada Allah, orang yang lalai kepada Allah. Tapi kalau orang selalu ingat kepada Allah, apalagi bisa dalam setiap gerak dalam hidupnya selalu ingat kepada Allah, maka iblis dan setan itu akan, istilah beliau, terhanas, akan menjauh, nyahlah, pergi. Zikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa membawa orang selamat dari godaan dan setan. Di samping itu juga tentu ada bacaan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu namanya kita ingat pada Allah dan kita berlindung kepada Allah dari godaan setan itu. Bukankah kita sering mendengar itu terjemahannya ketika a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Itu. Baca a'udzubillah. Baca ayat-ayat Al-Quran. Terutama misalnya ayat kursi. Apalagi sebelum tidur, bagusnya baca 7 kali ayat kursi. Supaya selama tidur kita terhindar dari kejahatan-kejahatan setan. Setan tidak berani mengganggu. Karena dibentengi oleh Allah melalui ayat tadi. Atau baca surah biasanya An-Nas lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Apalagi mau sembahyang sebelum usolli atau sebelum takbir, baca dulu itu. Supaya godaan-godaan dan bisikan setan itu bisa terbendung. Kalau tidak, sembahyang kita akan diganggu terus. Apalagi sembahyang itu puncak dari ibadat kepada Allah kan. Mendekatkan diri kepada Tuhan, dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau iblisnya masih bersarang dalam hati, dia membisikkan yang lain. Kita mengangkat kalimat, mengangkat tangan, mengucapkan takbir, kita ruku, kita sujud, tapi hati kita nggak pernah ingat bahwa di hadapan kita Allah.
Kita ngadap kiblat itu bukan menghadap dalam arti kepada Ka'bah, itu arah saja. Kita menghadap Allah. Nah, karena itu baca qul a'udzu birabbil nas sampai selesai. Jadi ternyata ada kuncinya para pemirsa supaya kita selamat dari bisikan yang tidak baik dari setan itu adalah dengan zikir kepada Allah. Dan apabila lalai ia daripada menyebut, dia datang pula. Nah, jadi ketika orang lupa kepada Allah, terlepas dari zikrullah, setan itu datang lagi kata beliau. Setan ini para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan kehidupan umat manusia itu selalu berusaha, tidak pernah putus asa. Dia sangat giat, dia sangat gigih. Target akhir yang dia ingin capai adalah manusia harus masuk neraka bersama dia. Itu target yang terakhir. Jadi kalau orang baik banyak, orang yang saleh banyak, itu justru mereka juga luar biasa menggodanya. Supaya orang menjadi hancur. Dia tidak ingin dalam tanda kutip sendirian di neraka. Dia ingin bersama dengan orang lain. Dan dia sangat marah kepada anak cucu Adam. Karena mereka menganggap bahwa dia dikutuk oleh Allah itu gara-gara Nabi Adam. Maka dendamnya itu sampai kepada anak cucunya itu terus saja. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita selamat dari ini? Kata beliau banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila lalai ia daripada menyebut, dia datang pula ia. Kembali lagi. Yaitulah mafhum firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Itu kata beliau dapat dipahami, mafhum itu dapat dipahami dari firman Allah dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas. Di sini beliau menerjemahkan, kata beliau, berlindung aku dengan dia daripada kejahatan setan yang bernama waswas. Nah, beliau begitu menerjemahnya. Jadi kata waswas itu diambil dari min syarril waswasil khannas. Berlindung aku dengan dia daripada kejahatan setan yang bernama waswas. Mundur dan nyahlah ia apabila disebut zikir Allah. Ialah yang memberi waswas di dalam hati segala manusia. Jadi dipahami dari ayat ini kata beliau, maka untuk menghindarkan diri daripada godaan-godaan setan tersebut, bisikan-bisikan setan tersebut dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian ini, dalam paragraf ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menegaskan, demikianlah yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya. Jadi kata beliau itu bukan pendapat beliau sendiri. Beliau ngambilnya itu dari kitab karangan Hujjatul Islam yang kita kenal, yaitu Imam Al-Ghazali. Apa nama kitabnya? Minhajul Abidin. Para pemirsa mungkin sudah sering mendengar nama kitab ini. Ini menurut beberapa riwayat adalah kitab yang terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Kalau kita mengenal ada kitab Ihya Ulumuddin, itu yang terbesar. Masih banyak karangan-karangan beliau atau tulisan-tulisan beliau. Yang terakhir namanya Minhajul Abidin, yang kalau boleh kita sebut ini puncak dari pemikiran-pemikiran beliau, terutama di bidang tasawuf yang sangat bagus. Nah, apa yang diceritakan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang malaikat mulhim, tentang setan waswas, itu ternyata ada dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Kita berdoa semoga kita tidak diganggu dan digoda oleh iblis dan setan. Karena akibatnya sangat fatal, yaitu menyangkut nasib kita di masa yang akan datang. Semoga Allah melindungi kita dari iblis dan setan. Semoga kita juga konsisten tetap dalam ibadah dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hadin niyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li ashabil huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min sulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa himi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khalaqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.